Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan mempelajari tentang jaringan saraf. Hewan dapat merasakan kondisi lingkungan karena adanya jaringan saraf yang menyusun tubuhnya. Jaringan saraf ini terdiri atas sel-sel penyusun, di mana bukan hanya saraf saja yang menyusun si jaringan saraf ini, tapi jaringan saraf memiliki dua bentuk sel penyusun, di mana sel penyusun dari jaringan saraf itu ada dua, disebut juga dengan sel neuron, atau kita sebut dia dengan sel saraf. Dan selanjutnya ada namanya sel neuroglia atau sel saraf pembantu. Nah, jadi kesimpulannya ada dua sel penyusun jaringan saraf, yaitu neuron dan neuroglia. Neuron ini adalah komponen sel saraf utama yang berfungsi sebagai penghantar rangsangan, sedangkan neuroglia merupakan sel saraf pembantu di mana dia memiliki fungsi-fungsi khusus sesuai dengan bentuknya dan kodifikasinya. Sebelum kita memulai, kita harus tahu bagaimana bentuk dari sel saraf atau neuron. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang sel saraf atau neuron. Nah, lihat gambar yang ada di layar. Ini merupakan gambar dari neuron atau sel saraf. Nah, sel saraf atau neuron ini terdiri dari bagian-bagian utama penyusunnya, yaitu ada dendrit, ada badan sel, dan ada akson. Nah, ini merupakan akson. Jadi akson ini berasal dari ujung dari badan sel sini, ujung utama sampai terakhir. Nah, di ujung-ujung akson ini disebutnya sinapsis. Apa sih fungsi utama dari neuron atau sel saraf? Neuron atau sel saraf ini merupakan sel utama yang bertugas sebagai penerima dan menghantarkan rangsangan atau input-input, serta dia menghantarkan atau menghantarkan respon-respon yang dia terima dari otak maupun dari sumsum tulang belakang. Nah, bagaimana sih urutan dari arah jalannya rangsangan ketika rangsangan itu masuk? Jadi, ketika ada rangsangan, baik itu yang berasal dari sistem indera, rangsangan tersebut dia akan diterima oleh dendrit. Ya, ujung-ujung dendrit dia akan diterima terlebih dahulu oleh dendrit. Baru dia menuju ke dalam badan sel ini. Yang pertama ke dendrit, yang kedua dia menuju ke badan sel. Selanjutnya dari badan sel, dia akan diolah dan dihantarkan rangsangan tersebut menuju ke akson. Bagian akson itu berasal dari sini sampai sepanjang ini. Ini merupakan akson. Nah, selanjutnya dia akan menuju ke sel saraf berikutnya maupun ke efektor dan sistem saraf pusat maupun sistem saraf pengolah sistem saraf pusat. Nah, akson ini nanti hantaran itu akan sampai ke ujungnya. Nah, ujung akson atau yang disebut juga dengan sinapsis. Perlu kalian tahu, arahnya rangsangan tadi berupa sinyal-sinyal listrik itu menghantar dengan cara meloncat dari satu bagian akson ke bagian akson yang lain. Kenapa? Karena di sepanjang akson itu terlindungi oleh yang namanya sel squamous. Nah, kalau perlu kalian tahu, sel squamous itu merupakan jenis dari neuroglia. Ini merupakan jenis dari neuroglia. Nah, oleh karena itu, karena ada neuroglia yang menyelubungi akson,
arahnya rangsangan, arahnya impuls-impuls yang melalui akson, ia akan meloncat-loncat di sepanjang akson. Sehingga karena dia meloncat-loncat, seperti ini ya, loncat-loncat, kecepatan rangsangan bergerak di akson itu menjadi lebih cepat untuk menghantarkan rangsangan, sehingga mampu diterima oleh bagian sel saraf berikutnya, sistem saraf pusat maupun efektor. Selanjutnya, struktur dari sel saraf. Kalau kalian lihat di sini, struktur dari sel saraf atau neuron, bagian pertama sel penyusun dari jaringan saraf. Neuron tadi sudah kita bahas bahwa dia terdiri dari bagian pertama yaitu dendrit. Dendrit sendiri itu merupakan bagian perpanjangan dari sel saraf, di mana dia berfungsi sebagai penerima. Jadi dendrit ini karena di depan, kalau kalian lihat, dendrit itu kan di depan. Jadi untuk notnya, karena dendrit itu di depan, dia di depan letaknya, karena dia berfungsi sebagai penerima, dia menerima rangsang. Nah, selanjutnya ada badan sel. Badan sel itu merupakan protoplasmanya dari si neuron ini. Jadi di dalam badan sel ini terdapat yang namanya nukleus dan bagian-bagian lain dari penyusun sel seperti mitokondria dan yang lain-lainnya. Nah, nukleus yang di dalam badan sel ini dia ukurannya relatif sangat besar dan letaknya itu pasti ada di sentral. Tidak mungkin si nukleus ini dia ada di tepi dari badan selnya. Nah, selanjutnya ada akson tadi ya. Akson neuron ini, sepanjang akson itu akan dilindungi terhubung oleh sel sekuan, di mana sel sekuan itu terdiri dari dia terdiri dari satu ya, yang pertama itu ada selubung myelin. Oke. Nah, karena adanya sel sekuan ini, sehingga sistem penghantaran rangsangan arus listrik di sepanjang akson itu akan terjadi secara loncatan. Nah, oleh karena itu, akson sendiri fungsi utamanya adalah dia akan membawa impuls meninggalkan perikarion atau si badan sel. Jadi, tadi dari dendrit, ya. Jadi tadi dari dendrit, rangsangan itu akan menuju ke badan sel. Selanjutnya dia akan menuju akson. Nah, arah bentuk tadi perjalanan listriknya di sepanjang akson itu terjadi secara loncatan listrik. Kenapa? Karena tadi sudah jelas sekali ya, karena di sini ada yang namanya sel squat. Oke. Baru dari akson akan ke ujung dari akson yaitu sinapsis. Sampai sini jelas? Nah, selain neuron, ternyata ada sel penyusun lainnya yaitu neuroglia. Di mana neuroglia ini memiliki fungsi yang sangat khas tergantung dari bentuknya. Oke, kita harus mengenal apa saja sih bentuk-bentuk dari neuroglia itu sendiri. Jadi yang namanya neuroglia atau disebut juga sel saraf pembantu. Apa saja sih jenisnya? Kita harus tahu yang pertama itu ada satelit sel atau kita sebut juga dengan astrosit. Nah, selanjutnya ada yang disebut juga sel sekuan yang tadi kita sudah pelajari ya. Yang kedua ada sel sekuan.
astrosit maupun sel squam ternyata merupakan jenis dari neuroglia atau sel saraf pembantu yang bisa kita temukan di sistem saraf peti. Nah, di sistem saraf peti tubuh kita, ini kita bisa menemukan yang namanya astrosit dan sel squam. Gimana kita bisa menemukannya? Ya di sel saraf utama kita tadi yang berada di sistem saraf peti atau SST. Sedangkan ada neuroglia yang dia berada di sistem saraf pusat. Di sistem saraf pusat. Nah, apa saja neuroglia yang berada di sistem saraf pusat kita? Tahu kan sistem saraf pusat kita yaitu ada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, siapa saja itu? Pertama, itu ada oligodendrosit. Yang kedua, ada astrosit juga. Tapi berbeda dengan sel ini ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada mikroglia. Dan yang keempat ada sel epidermal. Apa saja sih fungsi dari keempatnya ini? Mari kita bahas. Nah, oligodendrosit dia merupakan sel saraf pembantu yang nantinya dia akan memproduksi mielin. Dia akan memproduksi selubung mielin. Dia akan memproduksi selubung mielin. Sehingga si sel saraf peti, khususnya sel squam, dia akan mendapat selubung mielin itu dari mana? Dari oligodendrosit. Nah, selanjutnya ada yang namanya astrosit. Apa sih fungsinya dari astrosit ini? Astrosit dia berfungsi sebagai penyangga struktur dan proses pemulihan serta untuk pertukaran metabolik di dalam sistem saraf pusat. Jadi dia mensupport pluralnya tadi, jadi sehingga sistem saraf pusat itu mempunyai bentuk yang tegas atau kokoh. Itu namanya fungsinya si astrosit. Selain itu, dia juga sebagai berfungsi sebagai pemulihan dan pengatur dari ion, nutrisi, serta pertukaran gas yang ada di sistem saraf pusat, khususnya otak ya. Jadi di sistem saraf pusat di neuron itu juga terjadi yang namanya proses pertukaran, baik itu ion maupun nutrisi serta pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, siapa yang berfungsi? Siapa yang mengatur semua? Yang mengatur semua itu adalah astrosit. Nah, selanjutnya dia menyerap dan merecycle si neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Neurotransmitter itu adalah zat kimia yang nantinya akan berfungsi sebagai proses penghantaran rangsangan dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Itu merupakan fungsi dari astrosit. Nah, yang ketiga sekarang kita bahas tentang mikroglia. Apa itu mikroglia? Mikroglia itu sebagai makrofag. Nah, dia berfungsi sebagai makrofag. Nah, kalau sudah tahu kalau makrofag berarti dia berfungsi sebagai apa? Dari fagositosis ya, fagositosis itu merupakan proses pencernaan, tetapi pencernaan zat-zat yang sudah tidak berguna. Nah, oleh karena itu dia meremove sel-sel debris atau pencernaan sel yang sudah mati. Sampah-sampah yang ada di sistem saraf pusat, yang ada di saraf-saraf di dalam otak dan sistem tulang belakang, ketika sudah mengalami kematian, dia akan dimakan oleh si mikroglia ini. Jadi tidak dibuang dengan sendirinya ya, tapi dia akan hilang dengan cara dimakan oleh si neuroglia yang jenisnya mikroglia. Selanjutnya ada sel epidermal yang keempat. Nah, sel epidermal itu apa sih? Namanya juga epidermal ya. Dia pasti letaknya ada di bagian epitel, kayak epitel gitu ya. Ada di lapisan paling luar dari si jaringan saraf ini. Nah, sel epidermal ini dia berfungsi untuk pelapis karena letaknya juga epitel. Ingat epidermal berarti dia epitel, itu kan berarti dari kata dasar dia ada di luar ya. Nah, otomatis si epidermal ini dia punya fungsi khusus di mana dia